Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah desa yang tersembunyi di Riau, hiduplah seorang santri bernama Udin. Udin bukanlah santri biasa. Dia terkenal di kalangan teman-temannya sebagai santri yang penuh ide gila, konyol, dan tak terduga. Kalau ada masalah di pesantren, Udin pasti punya cara yang aneh untuk menyelesaikannya. Kalau ada guru yang serius, Udin pasti bisa membuatnya tertawa hingga lupa waktu. Bahkan, para ustadz pun sering bingung dengan kelakuannya, tetapi di sisi lain, mereka tidak bisa menahan kagum pada semangat dan kreativitas Udin. Suatu pagi yang cerah, di ruang tengah pesantren, Udin sedang duduk dengan kedua temannya, Ucup dan Iwan. Mereka sedang berdiskusi serius, tapi hanya mereka yang tahu kalau obrolan itu sebenarnya sangat konyol. Jadi, gini, Ucup, Iwan, kita ini harus punya rencana besar. Pesantren kita harus maju, nggak cuma dari segi ilmu agama, tapi juga dari segi ekonomi, kata Udin sambil mengetuk-ngetukkan ujung jarinya ke meja. Ucup yang sedari tadi mendengarkan dengan serius, mengangguk-angguk. Betul, Udin, tapi maksudnya gimana? Udin tersenyum lebar, wajahnya tiba-tiba terlihat seperti orang yang punya rencana jenius. Kita jadi pengusaha sawit. Ah, Ucup dan Iwan serempak mengernyitkan dahi. Pengusaha sawit? Tanya Iwan. Kita kan santri, gimana bisa jadi pengusaha sawit? Udin dengan percaya diri mengangkat tangan. Tenang, aku sudah punya rencananya. Ini bukan hanya soal sawit. Ini soal bagaimana kita bisa menghasilkan uang dengan cara yang halal dan sukses tanpa melupakan kewajiban kita sebagai santri. Iwan dan Ucup masih bingung, tetapi Udin sudah sangat antusias. Dia memulai penjelasan panjang lebar tentang bagaimana dia bisa memanfaatkan sawit, tanah, dan tentu saja, tanpa lupa, santri yang punya semangat tinggi. Kalau ada orang yang bisa mengubah sawit menjadi peluang, itu adalah Udin. Setelah beberapa jam, mereka bertiga sepakat untuk memulai petualangan baru yang aneh ini. Udin, dengan semangatnya yang tinggi, sudah mulai merencanakan segala sesuatu dengan serius, meskipun dia belum tahu apa itu sawit yang sebenarnya. Malamnya, Udin, Ucup, dan Iwan mengumpulkan modal pertama mereka, yaitu beberapa potong kayu bekas, satu ember cat, dan secarik kertas yang bertuliskan proyek sawit, dengan huruf-huruf yang ditulis tangan oleh Udin sendiri. Keesokan harinya, mereka berangkat ke desa tetangga untuk mencari informasi tentang perkebunan sawit. Namun, mereka tidak punya pengalaman sama sekali tentang sawit, sehingga perjalanan mereka justru penuh dengan kejadian-kejadian konyol. Di perjalanan, mereka bertemu dengan seorang petani yang sedang meracik pupuk organik. Tanpa basa-basi, Udin langsung menghampiri petani itu dan bertanya, "Pak, saya mau jadi pengusaha sawit. Kira-kira apa yang harus saya lakukan?" Petani itu menatap Udin dengan wajah bingung. "Sawit? Kau santri, ya? Mau usaha sawit? Apa kau tahu cara menanam sawit?" "Tenang saja, Pak. Kami sudah belajar semuanya di pesantren, mulai dari FIF sampai pikiran yang sangat brilian," jawab Udin dengan penuh keyakinan. Petani itu semakin bingung, tapi akhirnya memberitahukan mereka bahwa untuk memulai usaha sawit, mereka membutuhkan bibit yang bagus, tanah yang subur, dan tentu saja, pengetahuan yang mendalam tentang sawit. Udin mengangguk dengan serius, tetapi dalam hati dia mulai berpikir, bibit, tanah, pengetahuan. Kelihatannya mudah. Aku pasti bisa. Beberapa minggu kemudian, mereka akhirnya mendapat tanah bekas ladang yang cukup luas di pinggir desa. Dengan sedikit modal dan beberapa pengalaman, yang tentunya hanya teori dari internet, mereka mulai menanam sawit. Tanpa banyak berpikir panjang, Udin membeli bibit sawit dari pasar, tanpa peduli apakah bibit itu benar-benar berkualitas atau tidak. Namun, masalah besar mulai muncul ketika mereka menyadari bahwa merawat sawit itu jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Setiap hari, mereka berjuang dengan tanaman yang tampak seperti layu dan hampir mati. Bahkan, Iwan yang semangat awalnya mulai frustasi. "Udin, ini sawit kok nggak tumbuh-tumbuh? Apa yang salah, ya? Ini kan tanahnya subur," keluh Iwan sambil merunduk lesu di atas tanah. Udin yang masih terlihat percaya diri hanya tersenyum lebar. "Ini hanya ujian kecil.
Iwan, kita harus terus berdoa dan bekerja keras. Sawit ini butuh perhatian khusus. Perhatian khusus, ya? Jawab Iwan skeptis. Kayak anak bayi aja. Namun, Ucup yang tiba-tiba datang dengan membawa sesuatu yang aneh mengalihkan perhatian mereka. Dia membawa sebuah alat yang tampak seperti alat penyedot debu, tapi lebih besar dan aneh. Udin, Iwan, lihat nih. Aku dapat alat untuk menyiram sawit secara otomatis. Seru Ucup dengan semangat. Alat itu sebenarnya adalah mesin penyemprot pestisida, tetapi karena Ucup tak tahu cara kerjanya, dia menganggapnya sebagai penyiram otomatis yang canggih. Udin dan Iwan hanya saling memandang dengan bingung. Tapi, tidak ada waktu untuk meragukan ide Ucup. Mereka pun memasang alat itu di salah satu pohon sawit dan menunggu hasilnya. Beberapa hari kemudian, mereka sangat terkejut karena pohon sawit yang disiram menggunakan alat aneh itu ternyata benar-benar tumbuh dengan subur. Semua orang mulai curiga dengan keberhasilan mereka, tapi Udin tetap yakin bahwa inilah jalan menuju kesuksesan. Pada suatu malam, mereka mendapat kunjungan dari seorang pengusaha sawit yang terkenal, Pak Joko. Pak Joko adalah orang yang sangat dihormati di desa mereka karena berhasil mengelola perkebunan sawit yang sangat besar. Melihat tanaman sawit mereka yang aneh itu, Pak Joko terkejut. Apa ini? Pohon sawitnya kok bisa tumbuh dengan cara seperti ini? Ini sih bukan cara bertani yang benar, kata Pak Joko sambil tertawa kecil. Namun, Udin tetap tidak gentar. Pak, ini adalah inovasi. Kami percaya bahwa cara kami ini akan sukses. Kami tidak hanya menanam sawit, tapi juga menanam harapan. Pak Joko tertawa semakin keras. Ya sudah, kalau berhasil, saya pasti akan kagum. Disitulah mereka tahu bahwa perjalanan mereka sebagai pengusaha sawit baru saja dimulai. Dengan cara yang sangat aneh dan konyol, mereka berhasil menemukan rahasia kesuksesan mereka. Tidak hanya di sawit, tetapi dalam hidup, mereka mulai percaya bahwa kreativitas, ketekunan, dan sedikit keberuntungan bisa membawa mereka jauh. Tetapi, perjalanan mereka tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak kejadian konyol dan aneh yang harus mereka hadapi untuk benar-benar menjadi pengusaha sawit yang sukses. Setelah beberapa minggu penuh dengan kegagalan dan kejutan aneh, Udin, Ucup, dan Iwan semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Tanaman sawit mereka mulai tumbuh dengan cara yang sangat aneh. Tetapi hasilnya tidak bisa dipungkiri. Sawit itu berkembang lebih cepat daripada yang mereka kira. Tentu saja, semuanya berkat alat penyemprot pestisida yang, entah bagaimana, menyirami pohon dengan sangat baik, meskipun cara pemakaiannya salah kaprah. Suatu pagi, ketika mereka sedang merawat tanaman sawit, tiba-tiba datang seorang pria tinggi besar, dengan wajah serius dan pakaian rapi. Pria itu berjalan mendekat dengan langkah cepat, membuat Udin, Ucup, dan Iwan terkejut. Wajah mereka langsung berubah cemas. Siapa lagi ini? Assalamualaikum. Pria itu mengucapkan salam dengan suara berat. Saya Pak Surya, Kepala Dinas Perkebunan Sawit Riau. Kalian ini siapa yang menanam sawit di sini? Suaranya tegas, dan matanya langsung menelusuri tanaman mereka. Udin, yang biasanya percaya diri dan santai, kali ini terlihat sedikit gugup. Waalaikumsalam. Pak, kami ini hanya santri. Pak, namanya Udin. Ini Ucup, ini Iwan. Kami baru mulai usaha sawit. Pak. Pak Surya mengangguk-anggukkan kepala dengan serius. Saya tahu kalian santri, tapi kalian paham nggak cara menanam sawit yang benar? Ini tanahnya masih kotor, bibitnya nggak sesuai standar, dan saya rasa alat yang kalian pakai itu bukan untuk sawit, tapi untuk penyemprotan pestisida. Bukan? Udin langsung menjawab dengan penuh semangat. Pak, jangan khawatir. Ini semua adalah bagian dari inovasi. Kami ingin menggabungkan ilmu agama dengan ilmu pertanian. Kami percaya sawit ini bisa tumbuh dengan cara yang berbeda. Kami juga sudah berdoa setiap hari. Pak. Pak Surya memandang mereka bingung, mencoba menahan tawa. Berdoa? Ya, tentu. Tapi kalau kalian ingin sukses, harus ada ilmu yang benar di balik semua itu. Tapi baiklah, saya akan bantu kalian. Tapi ingat, ini harus dilakukan dengan serius. Dengan tawaran bantuan dari Pak Surya, mereka mulai belajar sedikit demi sedikit tentang cara yang benar untuk merawat sawit. Namun,
Tentu saja, perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Setiap kali mereka mencoba sesuatu yang baru, selalu ada kejadian konyol yang terjadi. Misalnya, ketika mereka memutuskan untuk menyewa traktor untuk menggali tanah agar lebih subur, Udin yang diberi tugas mengendarai traktor malah terjebak di tengah ladang, berputar-putar seperti orang bingung. Aduh, kenapa traktor ini kayaknya lari-lari sendiri? Ya, keluh Udin, sementara Iwan dan Ucup hanya bisa tertawa melihatnya. Namun, berkat bantuan Pak Surya, mereka mulai belajar tentang cara memangkas pohon sawit dengan benar, cara mengatur irigasi, dan tentu saja, yang paling penting, cara mengelola keuangan usaha sawit mereka, yang sangat berantakan pada awalnya. Udin mulai belajar membuat laporan keuangan, meskipun dengan gaya yang sangat unik. Sistem keuangan kita itu harus ada pembukuan. Ucup, kata Udin dengan semangat, sambil menulis di kertas. Pemasukan, sawit 10 batang. Pengeluaran, minyak goreng 1 liter, buat goreng telur saat rapat. Ucup yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. Ya Allah, Udin, ini laporan keuangan apa laporan makanan? Di tengah segala kekocolan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tanaman sawit mereka benar-benar tumbuh subur. Tidak hanya tumbuh, tapi hasilnya ternyata sangat bagus. Bahkan, meskipun cara mereka yang sangat tidak konvensional, mereka berhasil menarik perhatian perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Suatu hari, mereka menerima surat undangan dari PT Sumber Makmur, perusahaan besar sawit yang sudah lama terkenal di Riau. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang besar akan memperhatikan usaha mereka yang bisa dibilang masih sangat kacau ini. Namun, Udin dengan percaya dirinya langsung menjawab, "Tentu, Pak, kami siap menerima undangan. Kami kan santri, bawa ilmu agama dan ilmu sawit ke dunia bisnis." Hari yang ditunggu pun tiba. Mereka bertiga berangkat ke kantor PT Sumber Makmur dengan pakaian serba rapi, meskipun Iwan memakai jas yang agak kedodoran. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Pak Ahmad, Direktur Utama PT Sumber Makmur, yang sangat terkesan dengan cerita mereka. "Jadi, kalian ini santri, dan kalian berhasil membuat sawit tumbuh dengan cara yang unik?" tanya Pak Ahmad, masih tidak percaya. "Betul, Pak," jawab Udin dengan penuh semangat. "Kami percaya dengan kekuatan doa, kerja keras, dan sedikit kreativitas, sawit kami bisa tumbuh dengan cara yang lebih cepat dan lebih bagus." Pak Ahmad tertawa keras. "Aha, ini baru pertama kali saya dengar ada santri yang jadi pengusaha sawit. Tapi, kalau kalian serius, saya tertarik untuk bekerja sama. Saya ingin melihat hasilnya lebih dulu." Dengan semangat yang membara, Udin dan timnya pulang ke ladang sawit mereka. Mereka benar-benar tidak percaya sebuah perusahaan besar tertarik dengan mereka. Namun, saat kembali ke ladang, mereka dihadapkan pada kenyataan yang sangat berbeda. Sawit mereka yang sebelumnya tumbuh subur, tiba-tiba terserang penyakit misterius yang membuat daunnya menguning. "Kenapa ini bisa terjadi?" Ucup panik. "Sawit kita sudah berkembang pesat, tapi kok tiba-tiba bisa begitu?" "Tenang, Ucup," jawab Udin dengan percaya diri. "Ini hanya ujian. Kita harus belajar lebih banyak tentang penyakit tanaman, cara pencegahan, dan juga menghubungi ahli. Ingat, setiap masalah itu ada solusinya." Tanpa putus asa, mereka segera mencari solusi dengan menghubungi berbagai pihak, termasuk Pak Surya, petani lokal, dan bahkan beberapa ahli pertanian dari luar daerah. Mereka belajar bahwa penyebab penyakit tersebut adalah kurangnya pemeliharaan yang baik dalam hal hama dan penyakit tanaman. Beberapa minggu kemudian, setelah melakukan berbagai perawatan intensif, sawit mereka akhirnya kembali subur. Tidak hanya itu, hasilnya semakin luar biasa, dan PT Sumber Makmur akhirnya memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka. Udin dan teman-temannya, yang awalnya hanya santri dengan ide-ide aneh, akhirnya menjadi pengusaha sawit yang sukses. Namun, yang membuat perjalanan mereka lebih menggelikan adalah ketika mereka diundang untuk berbicara di sebuah seminar perkebunan sawit besar. Dengan gaya mereka yang apa adanya, Udin, Ucup, dan Iwan justru menghibur seluruh peserta seminar dengan cara bicara yang kocak dan ide-ide yang lucu. Mereka tidak hanya membawa ilmu tentang sawit, tetapi juga mengajarkan pentingnya kreativitas,
keberanian untuk mencoba, dan tentu saja, keberkahan dalam setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik. Di akhir acara, mereka mendapatkan banyak tawaran kerjasama dan bahkan penghargaan sebagai pengusaha sawit paling kreatif di Riau. Mereka pun tersenyum lebar, dengan penuh rasa syukur dan tawa, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan kekocolan dan kesalahan, mereka telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang benar-benar unik dan penuh warna. Pokoknya, santri dari Riau bisa jadi pengusaha sawit juga, kan? Kata Udin sambil tertawa. Dan dengan tawa itu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka sebagai pengusaha sawit yang tak hanya sukses di dunia, tetapi juga selalu mengingat bahwa segalanya harus dilakukan dengan hati yang bersih dan niat yang baik.